Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam mata kuliah kewirausahaan ya, dan entrepreneurship. Nah, dalam kesempatan ini kita akan bahas jenis kewirausahaan atau entrepreneurship. Kewirausahaan atau entrepreneurship itu kita kalau misalnya ditanya atau Anda ditanya apa yang saudara akan lakukan setelah menyelesaikan pendidikan di FIKES UMB. Ya, pertanyaannya, jawabannya yang pertama, mungkin Anda akan mencari pekerjaan atau jadi pegawai. Yang kedua, menjadi wirausahawan. Yang ketiga, bisa menjadi karyawan sambil berwirausaha. Banyak sekali, atau jawaban itu mungkin ada yang lain. Nah, ini harus camkan sampai sekarang, ditanamkan mulai sekarang ya. Kemana kita akan pergi atau berbuat sesuatu setelah lulus dari UMB ini harus ditanamkan mulai sekarang. Fakta menyatakan bahwa bagaimana motivasi berwirausaha di kalangan mahasiswa, sangat tinggikah, sedang, cukup, atau bahkan rendah? Nah, ini bagaimana orientasi mahasiswa setelah lulus? Hanya mencari kerja, bukan menciptakan lapangan kerja. Kemudian yang kedua, jumlah orang yang menganggur tiap tahun itu bertambah terus, apalagi dengan kondisi yang sekarang ya, diambang resesi. Tapi kita harus optimis terus untuk melakukan upaya, usaha, terus menerus sambil pasrah, ikhlaskan kepada Allah. Ini yang harus kita lakukan, kita harus berjuang. Kemudian yang ketiga, pertumbuhan lapangan kerja semakin sempit ya. Peluang kerja banyak, tetapi link ke bursa kerja sangat terbatas. Jadi dengan kondisi yang seperti sekarang ini ya, jangan membuat kita terlena. Kita harus berjuang, berusaha apapun yang bisa dilakukan ya. Terutama kita bisa melihat potensi daerah masing-masing. Kami punya keyakinan bahwa di tempat Anda itu banyak peluang yang mungkin bisa dilihat dan dikembangkan menjadi usaha nantinya. Nah, berkaitan dengan pendidikan, sistem pendidikan di Indonesia, ada seorang penulis buku tentang motivasi, yaitu Max Gantar, pernah mengkritik sistem pendidikan di Amerika Serikat era tahun 70-an. Katanya, hanya akan melahirkan lulusan singularitis. Artinya, mereka mempunyai mental buruk, yaitu ingin menjadi pegawai negeri atau pegawai swasta, kurang mampu dan mau menciptakan lapangan kerja sendiri. Kasus di Indonesia hal itu masih terjadi sampai sekarang. Laut kita masih luas, ya. Lahan kita alhamdulillah masih subur, gitu ya. Perkebunan kita masih ada, tetapi jangan sampai kita menjadi kelaparan di tengah kemelimpahan sumber daya alam yang kita punya ini. Jumlah pengangguran di Indonesia sekitar 10% dan bahkan sekarang itu akan melebihi dan mungkin lebih 20-30%. Dan itu terdiri kaum intelek yang menyandang gelar sarjana atau gelar pendidikan perguruan tinggi. Nah, ini mungkin jadi bahan diskusi di antara kita semua untuk muhasabah ya. Siapakah yang bersalah? Apakah mahasiswanya, orang tuanya, pendidik, atau pemerintah? Ini pertanyaan yang harus kita jawab ya. Kita jawab bersama demi kemaslahatan kita semua dan demi motivasi untuk diri kita semua. Hasil penelitian bahwa mahasiswa sulit untuk mau dan memulai wirausaha dengan alasan mereka tidak diajari dan dirangsang berusaha sendiri. Jadi harusnya sejak awal ya kita dirangsang, berupaya, berusaha melihat kondisi keadaan sekitarnya, apa yang bisa kita lakukan. Sering kita contohkan, burung pun dia berusaha, cicak pun berusaha,
walaupun makanannya terbang ke sana kemari. Tetapi dengan upaya, dia alhamdulillah dia dapat rezekinya. Didukung oleh lingkungan budaya masyarakat dan keluarga yang dari dulu selalu ingin anaknya menjadi seorang mendapat gaji atau pegawai. Para orang tua kebanyakan tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan berwirausaha. Ini salah satu pendapat pengusaha ya, Insinyur Ciputra, yang banyak sekali usahanya, mallnya, dan bahkan di dunia, maksudnya di luar Indonesia ya. Generasi muda sudah saatnya mengubah pola pandang. Jangan hanya berpikir menjadi pegawai setelah lulus dari lembaga pendidikan tinggi. Apalagi pegawai negeri, menjadi wirausaha perlu dipikirkan sebagai pilihan. Nah, ada beberapa perusahaan ya, sampai yang perusahaan multinasional, dia sampai mempunyai takarlah sendiri berapa gaji yang mau Anda miliki untuk menjadi wirausaha ya, jadi pengusaha dan seterusnya. Untuk memajukan perekonomian dan kesejahteraan Indonesia butuh 4 juta wirausaha, terutama yang inovatif ya, tidak tiru-meniru, tidak tiru-tiru ya. Di Indonesia baru ada sekitar 400 ribuan. Nah, dari populasi yang ada sekarang, kita mempunyai populasi atau penduduk kisaran sekitar 260 juta. Bisa dibayangkan sangat sedikit ya, dan usaha kita masih dalam bentuk usaha ya masih raw material, belum sampai ke produk yang sudah jadi. Nah, ini jadi pemikiran kita. Kemana kita nanti setelah lulus ya, kita akan melakukan aktivitas untuk mengembangkan negeri yang kita cintai ini. Ada 3 jenis wirausaha menurut pendapat Insinyur Ciputra ini. Yang pertama itu adalah necessity entrepreneur, yaitu menjadi wirausaha karena terpaksa dan desakan kebutuhan hidup. Ya, ini kadang-kadang ada bagusnya juga, ya tidak ada pilihan, akhirnya tidak ada rasa malu, dia berusaha terus singkirkan singkirkan rasa malu, karena tujuannya adalah untuk mendapatkan rezeki yang halal. Itu tidak salah ya, karena terpaksa, ya tidak ada pilihan. Ya bisa kita lihat diaspora kita ada di luar negeri ya, mereka berhasil di sana, tetapi di dalam negerinya kan terlihat bahwa tidak daya juangnya tidak seberat atau sekeras kalau ada keterpaksaan di luar negeri. Kalau misalnya dia tidak bisa menghidupi diri sendiri atau tidak bisa survive, maka dia akan jatuh menjadi istilahnya ya tidak bisa makan ya. Kemudian yang kedua, replikatif entrepreneurs, yaitu yang cenderung meniru-niru bisnis yang sedang ngetren sehingga rawan terhadap persaingan dan kejatuhan. Kita tahu dulu sempat booming kalau di Bengkulu itu sawit-sawit semua, coklat-coklat semua, karet-karet semua. Nah, sekarang begitu harga karet, harga sawit, harga coklat menurun, maka banyak kejatuhan. Ada usaha ya tadi yang sempat kita singgung di waktu perkuliahan sebelumnya ya, ada piscok meler, es kepal, semuanya latah seperti itu. Nah, ini yang harus kita rubah mindsetnya. Kita harus lihat potensi kita di daerah kita, di Bengkulu, terutama di Bengkulu, itu apa ya. Berbagai macam makanan atau kuliner yang sangat amat menarik sebetulnya, yang harus bisa kita kembangkan. Nah, yang ketiga, inovatif entrepreneurs, yaitu wirausaha inovatif yang terus berpikir kreatif dalam melihat peluang usaha dan meningkatkannya. Kami berpendapat ada berkecenderungan adalah bagaimana kita mengembangkan potensi lokal kita yang luar biasa besarnya. Ya, kadang-kadang kita berpikir sederhana, apa sih tempoyak itu? Apa sih lemah itu? Apa itu bekasam itu? Nah, kita berpikir ya, melihat orang Korea, dia bisa bikin kimchi.
makanan yang bisa bisa mengglobal ya, bisa ke seluruh Indonesia, padahal tidak lebih dari sayur yang diasamkan. Nah, kita terpikir atau kita berpikir, kita inovasi, bisa nggak kita bikin tempoyak itu menjadi suatu kemasan yang enak, siap pakai, siapa saja bisa menikmati dengan selera milenial. Bisa nggak bekasam itu? Ya, kalau ada yang belum kenal bekasam itu, kata orang di selatan atau orang di pagar alam itu adalah uh, ikan yang dibusukkan, tapi di dalam naskah akademik bukan dibusukkan, itu adalah proses fermentasi, dan itu adalah kearifan lokal masyarakat atau nenek moyang kita itu menciptakan suatu makanan yang bisa bertahan lama karena dulu sangat melimpah, kemudian dibawa ke kebun, ke dusun, ataupun berladang yang cukup lama yang harus disimpan berhari-hari, dan itu menjadi makanan yang sangat nikmat. Nah, tinggal sekarang ini bagaimana mengaplikasikannya, kemudian memberikan kemasan yang menarik, rasa yang milenial. Itulah inovasi yang harus kita lakukan. Itu salah satu contoh. Masih banyak produk lokal kita yang bisa kita kembangkan menjadi sesuatu selera atau kuliner yang bisa kita angkat. Ini salah satu pemikiran saja, dan kita berharap ke depan kita harus mengembangkan yang lebih lanjut ya, termasuk batik kita, termasuk makanan kita, wetat, kemudian banyak sekali kuliner yang ya, termasuk di bidang pariwisata nantinya ya. Kita punya juga bunga rafflesia yang luar biasa sebetulnya, cuma ada satu-satunya di Bengkulu ini ya. Kalau orang berbicara rafflesia itu bukan skalanya nasional saja, tapi internasional, karena kita punya rafflesia arnoldi yang bisa kita kembangkan menjadi suatu pemicu untuk datangnya atau kita jadi wirausaha, entah di bidang travel agent dan lain-lain. Ya, memang sekarang ini posisinya masih kurang bisa dijalankan. Tapi itu nunggu peluang, tinggal tunggu peluang saja. Laut kita juga masih luas, ya. Maka mereka, para orang tua, lebih cenderung mendorong anak-anaknya untuk mencari pekerjaan atau menjadi karyawan. Orang tua merasa lebih bangga, bahkan merasa terbebas bila anaknya telah selesai kuliah mampu menjadi pegawai. Ya, itu maklum, kita pahami ya, orang tua kita berpikiran seperti itu. Tapi kita harus sebagai anak muda, kita harus berpikiran yang lebih maju ke depan, karena tidak mungkin kita nanti lulus jadi pegawai semua. Tidak salah Anda lulusan FIKES itu jadi pengusaha. Tidak salah Anda lulusan FIKES itu menjadi wirausahawan ya. Itu adalah kita sarjana itu yang kita bentuk adalah pola pikirnya. Nah, salah satu faktor lain adalah tidak ada sulitnya memiliki modal untuk berwirausaha. Ya, ini juga masalah permodalan. Usaha itu yang berhasil biasanya dimulai dari proses tapak demi tapak, tangga demi tangga, mulai dari kecil sampai besar. Dia mengikuti atau merasakan proses untuk menjadi besar. Biasanya usaha itu akan berhasil dengan baik dibanding kalau dia sudah besar, diwariskan, dia ada kecenderungan biasanya tidak bisa mempertahankan keberhasilan itu. Solusi ya, terutama lembaga pendidikan kita, terutama di UAB, diharapkan kita mampu menciptakan jiwa wirausaha sehingga mereka mampu mandiri dan menciptakan lapangan kerja. Makanya di seluruh program studi mata kuliah kewirausahaan itu adalah mata kuliah wajib ya, yang diharapkan nanti ada muncul di antara kita, di antara Anda ini pengusaha wirausahawan yang bermartabat nantinya. Pendidikan kewirausahaan atau entrepreneurship di Indonesia perlu kita tingkatkan terus, kita galang terus, kita support terus ya. Sekecil apapun potensi yang ada, kita harus kita kembangkan gitu.
dan itu harus dijalankan dengan semangat dan motivasi yang tinggi. Kenapa kita berwirausaha? Ya, agar kita mampu menatap masa depan yang lebih baik. Berwirausaha diharapkan seseorang mampu mandiri membuka lapangan kerja bagi orang lain. Menjadi bos bagi usahanya akan lebih baik atau lebih baik membayar gaji daripada menjadi orang gajian. Ya. Tangan di atas itu lebih baik tangan di bawah daripada tangan di bawah tentunya. Dan itu kalau dipandang, kalau dilihat dari segi atau agama kita, terutama agama Islam, itu sangat luar biasa. Menciptakan lapangan kerja itu adalah amal jariah yang luar biasa. Rasulullah itu pedagang, istri Rasulullah itu pedagang, bukan pedagang ya, wira usaha, Dan kita tahu Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, tokoh Muhammadiyah kita yang menjadi teladan kita, itu juga seorang pengusaha batik, wirausahawan, dan itu jadi cikal bakal bagaimana pengembangan Muhammadiyah ke depan, ya, dengan amal usahanya. Nah, bagaimana caranya? Mau tidak mau adalah mengubah pola pikir kita. Bagaimana mengubah pola pikir, baik mental maupun motivasi orang tua, dosen, dan mahasiswa agar kelak anak-anaknya dibiasakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan daripada mencari pekerjaan. Kemudian kendala bagi seseorang ya yang memulai usaha biasanya adanya ketakutan akan rugi atau bangkrut. Ini wajar, tapi perlu dicoba. Kalau misalnya tidak dicoba, kita tidak akan merasakan, ya. Bukan berarti kita ingin bangkrut, tidak, tetapi dengan perhitungan yang matang. Kemudian merasa tidak memiliki masa depan yang pasti jika berwirausaha. Kemudian merasa bingung dari mana memulai usaha. Kemudian juga galau, ya. Nah, ini kita berharap kita terus berusaha, ya. Jangan pernah galau, sekecil apapun kita akan usahakan. Banyak kita melihat kesuksesan orang itu seperti Pak Tanjung yang bos Trans Studio itu juga, ya. Itu juga memulainya dari singkong menjadi seorang pengusaha yang sukses, ya, Pak Hairul Tanjung itu bukan bukan sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita contoh. Itu hal yang beliau ceritakan, memang beliau mulai dari bawah, ya, dan bisa kita teladani pengusaha sukses yang sudah kita lihat contohnya bersama. Kemudian wirausaha dengan cerdas, ya. Prinsipnya, pahami setiap tindakan yang akan dilakukan. Apa yang akan kita lakukan? Itu kita harus mengevaluasi, bermuhasabah. Kemudian kita lakukan dengan ikhlas. Ikhlas itu maksudnya kadang-kadang kita gampang berbicara tentang ikhlas, ya. Tetapi kita harus wujudkan ikhlas itu terus, ya. Istiqomah kita lakukan. Kemudian harus terencana, tidak asal-asalan saja direncanakan dengan baik, kemudian terkonsep dengan baik, dengan langkah dan strategi yang jitu. Jangan sekedar iseng ataupun coba-coba, ya. Harus dengan perhitungan yang baik dan harus mulai, ya, sekarang. Jangan sampai nunggu tarsok akhirnya tidak kita lakukan, atau kalau di kita sekarang kelak tapi ya tidak dilakukan. Yang kedua, peluang sukses selalu ada. Kerja keras, lurus dan benar, cermat serta hemat, ya. Hemat bukan pelit alias medit alias kisip, tidak, ya. Hemat itu membelanjakan sesuai dengan apa yang kita butuhkan, ya, tidak foya-foya atau menghamburkan, ya. Baru punya untung sedikit sudah kemana-mana, ya, berlibur kemana-mana, makannya juga sudah sangat mewah sekali sampai mubazir. Nah, itu jangan sampai seperti itu, ya.
Kemudian wirausaha bisnis berbasis ilmu. Nah, berbasis ilmu di sini adalah seorang sarjana harus mempunyai pola pikir yang baik, pola pikir yang cerdas. Ya. Penguasaan terhadap konsep manajemen adalah kunci sukses. Bagaimana memanage, ya, menjalankan bisnis atas dasar wawasan dan cara pandang ke depan yang akhirnya menjadi pilihan. Contoh yang sederhana, Anda kuliah sekarang, dikasih amanah oleh orang tua Anda untuk melaksanakan perkuliahan. Anda bisa tidak memanage diri Anda supaya menjadi sukses di dalam perkuliahan. Ya, awalnya dari mana? Ya, bagaimana Anda memanage waktu Anda dengan baik. Waktu kuliah, dilakukan kuliah. Ambil ilmu sebanyak-banyaknya yang kira-kira bisa didapatkan. Jangan sampai mentang-mentang kuliah daring, oh gampang Pak, nanti tidak ada masalah itu kuliah daring. Nah, tidak demikian ya. Anda harus ikuti, pahami materi, kemudian nanti kuasai, dan kalau perlu amalkan, istilahnya amalkan, diterapkan ya. Nanti kita lanjutkan dengan berbagai macam kiat untuk itu. Kemudian yang berikutnya adalah mengetahui teknik pemasaran. Usaha itu ujung-ujungnya ya dipasarkan, ya, diuangkan istilahnya supaya kita mendapat untung. Ya, apa sih kebutuhan dengan kondisi sekarang ini, di kondisi COVID itu? Ya, oke. Sekarang itu semua yang berhubungan dengan kuliner itu karena tidak ada matinya kuliner. Kemudian di bidang teknologi informasi, gitu. Jadi kuasai, walaupun sekecil-kecil apapun Anda harus menguasai. Ya, bagaimana memasarkan nanti secara online dan lain-lain. Pelajari, kita sudah punya HP yang rata-rata Android semua, dan dari situ kita bisa melihat dunia itu. Bagaimana semua sekarang itu sistemnya sudah pakai multimedia, ya, sistem informasi yang dilakukan. Apakah orang kesehatan tidak bisa? Bisa, ya, asal ada kemauan. Ya, tidak semua, dan itu bisa menjadi hobi ya, yang bisa kita lakukan. Kemudian yang berikutnya adalah menanamkan motivasi sehingga bergerak secara dinamis dan kompak. Ya. Motivasi harus kita tanamkan terus, bergerak dinamis ya, dan benar-benar kompak nanti. Kemudian mengatur pos pengeluaran tidak besar pasak daripada dia. Ini pepatah orang tua kita itu benar adanya. Ya, kita harus menyesuaikan dengan kondisi pemasukan kita. Jangan sampai pengeluaran kita lebih besar daripada yang kita dapatkan. Ya, tuh. Mereka yang sukses dalam melakukan usaha bisnis, orang yang punya visi dan misi, ya, punya visi ke depan, saya mau jadi apa, misinya apa. Nah, ditopang oleh keterampilan, keberanian, dan keyakinan. Kenapa kita harus berani? Ya, kita harus berani mengambil resiko. Kita contohkan orang tidur aja beresiko, bisa tidak bangun lagi, ya. Tidur, ya. Nah, kita kan sudah hidup, masa kita tidak berani? Kita harus berani. Kita harus mempunyai integritas dan komitmen moral yang tinggi, kedermawanan, serta tidak sekali-kali mencoba berbuat dusta atau bohong. Nah, ini yang sifat yang selalu dicontohkan atau diteladankan oleh Rasulullah. Kita tidak boleh berdusta atau berbohong. Di Al-Quran itu juga banyak, tidak boleh memainkan timbangan, munafik dan lain-lain, itu tidak boleh gitu. Kita harus benar sehingga menjadi al-amin, orang yang bisa dipercaya. Itu modal dasar kalau kita menjadi atau pengen menjadi seorang yang sukses. Nah, 90% orang kaya itu karena bisnis, bukan jadi pegawai. Ya, karyawan perusahaan. Nah, kita kadang-kadang merasa iri dengan saudara kita di Tiongkok. Ya. Mereka memang dari awal dididik untuk menjadi wirausaha. Ya. Nah, sekarang kalau kita, ya, masyarakat pribumi rata-rata seperti
ya pengen untung cepat, untung gadang cepat itu, rezeki rezeki harimau sekali tangkap besar, tapi habis itu puasa lama sekali. Nah, contoh mereka sedikit-sedikit tetapi perputarannya luar biasa dan menggalang persatuan, menggalang ini komunitas, menggalang kekompakan. Nah, itu yang harus kita lakukan bersama, ya. Saudara Muslim, bukan kita diskriminatif, tidak, tapi kita harus maju bersama. Ya. Kemiskinan dan kefakiran merupakan ancaman dan tantangan. Nah, kemiskinan ini bisa menjerumuskan, bisa menjadi kekufuran. Nah, tidak diharapkan kita sebagai mahasiswa nanti alumni di Muhammadiyah, kita harus benar-benar kita harus sukses, ya, karena kita sudah dibekali dengan berbagai macam pelajaran, pengalaman, ya, tentang keagamaan, Islam dan kemuhammadiyaan itu harus diterapkan di keseharian kita, ya. Islam harus menang, Islam harus bisa menyelamatkan kita semua, Anda semua, dan orang-orang tua, orang di dekat kita, saudara kita semua. Yakinkan bahwa bisnis merupakan perintah Allah, perintah Tuhan dalam mencari nafkah, sehingga dekatkanlah sikap dan tata cara bisnis Anda dengan nilai spiritual. Ya, jadi harus ditanamkan bahwa kita berusaha itu karena Allah. Kita hidup ini karena Allah. Innal sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, sholatku, hidup dan matiku hanya pada Allah. Kalau kita bisnis sudah seperti itu, insya Allah kita akan berhasil. Kita sandarkan semuanya kepada Allah. Anda kuliah juga dengan nyaman. Anda memanfaatkan bismillah, saya akan kuliah dengan baik. Saya harus membuat prestasi yang baik yang bisa membanggakan orang tua, nanti bisa membanggakan agama. Nah, itu yang kita harapkan ke generasi muda seperti Anda, ya. Kita berharap Anda akan lebih maju, lebih berjuang, lebih berhasil dari kita generasi dosen atau generasi yang lebih tua. Nah, ini kaitannya dengan insting usaha atau bisnis, ya. Kita harus mampu atau mempunyai kemampuan membaca pasar. Nah, sekarang ini apa yang banyak, ya? Banyak sekarang ini yang berhubungan dengan Bapak sering mengulang-ulang kuliner, ya. Karena orang sekarang itu ya sampai ke depan nanti, sampai hari kiamat pun orang itu bakal makan, ya. Tidak mungkin makanan itu terdiri dari sumber karbohidrat baik yang dari, nah ini yang jadi masalah, kita sudah dikuasai pasar itu dengan gandum, semuanya dari mie-nya itu kan dari gandum yang tidak mungkin kita tanam di Indonesia, itu kita impor semua dari luar. Nah, sekarang ini sudah mulai masalah, padahal kita potensi sumber karbohidrat itu luar biasa besar di Indonesia. Kita punya singkong, kita punya jagung, kita punya ubi, ya, ubi rambat, ya, dan lain-lain, dan talas juga kita punya, sukun juga punya, pisang juga kita punya, dan itu akan lebih sehat kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik gitu. Nah, itu di mana? Ya, Anda nanti kan bisa mengembangkan orang kesehatan, makanan sehat yang slow release istilahnya, bisa membantu orang-orang, tidak menjadikan orang menjadi diabetes, ya. Bisa membantu kondisi sekarang ini yang rawan stunting, ya. Kita tahu dengan kondisi orang susah mendapatkan penghasilan penghidupan, akhirnya berdampak pada terjadinya stunting nanti di masyarakat. Nah, ini akibatnya lebih besar lagi, terjadi lost generation nanti, ya. Adik-adik kita, anak-anak kita itu bisa terjadi IQ yang rendah atau IQ jongkok. Na'udzubillah min dzalik, semoga kita tidak bisa. Nah, sementara kita punya potensi besar, ya. Sumber protein kita banyak, ya. Kadang-kadang kita tidak bisa manfaatkan dengan baik. Ikan kita masih banyak, ya. Kita tinggal usaha seperti apa mengembangkan, meningkatkan produktivitas itu.
ya. Masih banyak kita yang bisa kita kembangkan. Kemudian yang berikutnya adalah kemampuan negosiasi tawar-menawar. Nah, ini juga negosiasinya harus benar, ya. Walaupun harus dilakukan dengan santun. Kemudian kemampuan menentukan kapan dapat mengambil keuntungan atau tidak. Nah, ini juga harus perlu dipertimbangkan. Kemampuan untuk mengetahui dan menemukan sumber-sumber potensi. Ya, Bapak, kita gambarkannya. Nah, contoh yang sederhana, kita potensinya durian. Durian. Ada yang ngomong duren, ada durian. Nah, di negara tetangga, durian itu sudah menjadi komoditas unggulan yang luar biasa. Ya, tidak hanya kalau kita paling banter itu dijual, datang kirim ke Jakarta, sudah selesai. Harganya tidak bisa kita ini. Paling banter dijadikan tempoyak, nggak apa kalau tempoyak itu dibikin semacam saus yang luar biasa rasanya, kan ada nilai tambah. Nah, di beberapa tempat seperti di Thailand itu sudah menjadi kerupuk, ya sudah menjadi kerupuk durian, bukan berarti dicampur tepung, tidak. Jadi pakai freeze apa ya, vacuum frying ya, teknologinya bagaimana dia itu menggoreng dalam bentuk basah, tetapi nanti menjadi crispy. Jangankan itu, bengkoang ataupun semangka itu bisa dijadikan keripik, nangka juga bisa dijadikan keripik, dan nilai jualnya akan lebih tinggi dan dia bisa mempunyai masa yang awet ya, lebih lama, dan bisa dikirim ke mana-mana. Nah, inovasi yang seperti itu yang kita harus kembangkan. Kemudian yang jelas ini adalah supel, ramah, sopan, menghargai dan menghormati dengan tidak mengurangi nilai harga diri. Nah, siapa sih yang tidak suka dengan orang yang berakhlak baik, supel, ramah, tamah ini, ya, rajin, tidak sombong, ya, rajin menabung maksudnya. Nah, itu yang kita harapkan. Mungkin calon suami Anda, calon istri Anda, carilah yang supel, ramah, sopan, dan santun. Yang jelas itu berakhlak baik tentunya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian pelayanan secara personal pada konsumen. Kemudian ukur kemampuan finansial dengan jenis bisnis yang mau dikembangkan. Ya, kalau kita punya kemampuan atau finansial yang pas-pasan, ya kita sesuaikan saja biar kita tidak terlalu ini. Nanti kalau ada kesempatan bisa kita kembangkan secara lebih besar lagi. Kemudian dapatkan nilai ekonomisnya. Ya, jadi begini, kadang-kadang orang muluk-muluk ya, kita mengupayakan misalnya bikin usaha bisnis dari bahan yang ada di luar daerah kita, misalnya contoh misalnya anggur, mengandalkan impor. Nah, itu akan berat sekali. Kenapa tidak kita bikin dari bahan lokal, misalnya kita punya cempedak, kita punya apa lagi, banyak sekali kita ya, pisang, ya, jangan nasibnya seperti nasib pisang kita di Bengkulu ini. Pisang yang bagus itu kan dari Enggano, tetapi yang sudah terkenal duluan biasanya kan dikirim dari Enggano ke Bengkulu, Bengkulu ke Jakarta. Nah, kan harus lewati Lampung. Belum sampai ke Jakarta sudah diambil di Lampung. Nah, sampai di Lampung kita katakan, atau orang mengatakan, oh ini adalah pisang Lampung karena industri pisang di Lampung itu luar biasa ya, dengan aneka rasa sampai rasa coklat, stroberi dan lain-lain, dan mereka bisa memanfaatkan kesempatan itu dengan baik. Nah, ini yang harus kita lakukan di Bengkulu ini. Bagaimana caranya ini mengembangkan potensi lokal ini sehingga kita mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Kemudian bagaimana memulai usaha atau bisnis? Lihat keadaan pasar yang kompleks dan dinamis sekarang ini, ya. Dapat menjadi mesin penggerak bisnis. Lihat kebutuhan dan harapan konsumen. Bangun tanggung jawab etika moral, ya. Inovasi produk pasar dan modal bisnis. Kemudian
komunikasi yang baik terhadap konsumen yang ada. Nah, ini salah satu contoh teladan kita. Kita kalau menjadi pengusaha yang baik atau wirausahawan baik atau menjadi mahasiswa yang baik, menjadi orang yang baik, ini yang harus kita pegang. Jadi pemimpin yang baik, ini yang harus kita pegang. Yang pertama adalah sidik, jujur dan berani. Ya, jujur dan berani ini menjadi pegangan kita. Bukan hanya namanya aja sidik, tetapi kelakuannya tidak sidik. Nah, mohon maaf ya, jangan sampai ada yang tersinggung. Ya. Kemudian amadah, itu bisa dipercaya. Nah, kalau orang sudah tidak bisa dipercaya, lalu apa lagi yang mau dibanggakan? Nah, ini yang jadi persoalan. Kemudian publik, ya, bertanggung jawab. Kemudian fatona, mempunyai kecerdasan serta peduli terhadap lingkungan. Termasuk dia bisa menyampaikan apa-apa kebaikan yang bisa atau yang kita punya. Nah, yang namanya dakwah itu tidak hanya berceramah, ya, tetapi kalau Anda bisa sukses, seorang Muslim yang baik itu akan menjadi dakwah yang luar biasa dan insya Allah itu menjadi ladang amal untuk ke depan. Tidak pandang seorang putri atau pria sekarang itu, kesempatan Anda itu sama besarnya. Kemudian dapat dipercayai, ya, yang harus dipercaya, harus kita istilahnya kita pelihara. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak dipercaya. Itu sekali tidak dipercaya, maka orang tidak akan mau menghormati kita lagi. Kemudian kemampuan menghadapi berbagai karakter manusia, ya, manusia itu macam-macam, punya karakternya, dan itu kita harus bisa taklukkan dengan budi pekerti atau akhlak yang baik. Kemudian kemampuan dalam administrasi dan manajemennya, ini juga. Kemudian dapat melihat resiko dalam penjualan, mengembangkan kreativitas dan inovasi. Ini terus kita harus inovasi apa produk yang kita punya, ya. Nanti kita coba bedah apa saja sih ini, ya, karena ada beberapa target untuk mata kuliah kewirausahaan ini, termasuk sebetulnya biasanya kalau tidak daring, Bapak itu ya mencoba apa sih potensi dari diri Anda, apa yang bisa kita kembangkan, kita buat semacam, ya, pameran kecil-kecilan ataupun nanti produknya proposal dalam bentuk program kreativitas mahasiswa yang bisa diajukan ke Dikti, ya, dan Anda bisa mendapatkan uang. Tapi tetap kita nanti ada target untuk membuat proposal PKM, program kreativitas mahasiswa, supaya Anda bisa dapat suntikan dana sekaligus untuk belajar melakukan kegiatan. Ya. Kemudian mampu mengatur keuangan, ini jelas ini, ya, sudah dibahas. Kesadaran pentingnya ekonomi yang kuat. Kenapa di dalam Islam itu digambarkan di Al-Quran itu kita harus mewariskan, ya, ke anak kita, ke saudara kita, ke generasi penerus kita, termasuk Anda adalah penerus kami di dalam Islam, di Muhammadiyah itu adalah generasi harus lebih kuat dari kita, karena tantangan ke depan itu akan lebih berat, lebih besar. Ini dengan pandemi sekarang ini sudah meluluhlantahkan seluruh Indonesia, bukan hanya Indonesia, seluruh dunia, ya, tentunya. Nah, itulah kita berharap Anda harus kuat, harus tetap optimis, ya. Dengan ekonomi yang kuat, manusia dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya, ya, baik sandang, pangan, papan, dan kesehatan. Seorang Islam yang mapan, seorang Islam yang punya kemampuan finansial yang bagus, itu akan lebih bisa berbuat banyak untuk mensyiarkan agama yang kita cintai, sehingga kita akan menjadi
ya seorang yang dieluk-elukan, ya seperti yang digambarkan di dalam Islam, bahwa kita harus menjadi orang yang sukses uh, dunia dan akhirat, seperti doa kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya cukupkan sekian ya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap berjuang, sabar, ikhlas, tetap semangat. Salam untuk keluarga dan orang tua Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.